Kali ini kita bahas Ahmad Fauzi, atau yang lebih suka disebut dengan nama Ray Rangkuti. Setiap tampil di berbagai kesempatan, seperti dialog dan podcast, pasti narasinya ketebak, menyerang Jokowi dan keluarganya. Ray Rangkuti ini memang disinyalir kuat pengamat politik yang tidak netral, karena terafiliasi atau mendukung salah satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Di banyak kesempatan, Ray Rangkuti ini condong mendukung PDI Perjuangan, seperti di Pilpres 2024 lalu. Dia banyak mengeluarkan narasi untuk mendongkrak nama Ganjar, dan sebaliknya melemahkan Prabowo Gibran. Jadi teman-teman jangan heran, ketika tampil di TV-TV, dia akan membela Roy Suryo CS. Karena di nalar Ray Rangkuti, dia akan dukung siapa saja yang bertentangan dengan Jokowi. Intinya yang penting menyerang Jokowi. Nah, kali ini saya akan kupas bukti-bukti berdasarkan jejak digital yang memperlihatkan bahwa Ray Rangkuti ini tidak lebih dari seorang pembenci Jokowi. Dia tidak layak disebut pengamat, karena sering amatannya tidak netral. Ray Rangkuti masih jauh kualitas dibanding pengamat politik seperti Adi Prayitno. Karena Adi Prayitno selalu berusaha netral. Dia bisa mengkritik, tapi dia fair juga jika ada hal yang positif. Oke, kembali ke Ray Rangkuti. Yuk kita simak bersama 14 bukti jejak digital berikut ini. Pertama, Ray Rangkuti di Skakmat Mardiansah Semar. Ditanya orang, Pak Jokowi, anak Anda mau nggak jadi calon wakil presiden? Waduh, masih kecil tuh, baik jadi pedagang, ujung-ujungnya wakil presiden juga. Ya nggak soal lain Ya kalau kan, itu misalnya kan begitu. soal lain, Re. Jadi kalau kita lihat cara Jokowi berkomunikasi secara ke publik, itu seringkali mengungkapkan A untuk menunjukkan B. Jadi kita mulai sekali-kali melihat Pak Jokowi itu, kalau beliau mengatakan hubungan saya dengan Pak Prabowo baik-baik saja, jangan-jangan sebetulnya yang terjadi yang sebaliknya. Ya itu kan. Memang harusnya gimana hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Maksud saya, kalau Ray membuat perumpamaan itu di dalam ruang yang berbeda. Dalam ruang yang berbeda. Ada 4 kali serangan yang bertubi-tubi dalam 1 tahun. Harusnya tapi saya diam aja lihatnya seperti nonton. Ya, harusnya apa pernyataannya? Harusnya pernyataannya apa yang disampaikan Pak Prabowo? Harusnya pernyataannya saya sudah benar yang mengisyaratkan bahwa ya apalah misalnya, tapi setidaknya untuk mengatakan bahwa nggak ada masalah. Harusnya ada dibantu dengan pernyataan apapun. Misalnya, yang paling dekat dengan Pak Prabowo itu kan soal dorongan pemakzulan kan. Tapi kan Pak Prabowo diam aja. Kan kalau beliau betul-betul misalnya menolak pemakzulan itu, dia akan perintahkan fraksi Gerindra di DPR itu seperti Golkar bersikap. Jadi intinya Golkar yang penting harusnya ada speak up begitu kan. Saya tanya dulu sekarang lanjut. Ini pernah saya sampaikan ke Ray. Ray ini kurang update informasi. Kalau dia tanya soal Gerindra, sejak awal Muzani sudah sampaikan soal itu, merespon itu. Bahwa tidak ada itu soal pemakzulan, karena memang ini secara konstitusi. Enggak kan ini Ray menyampaikan soal itu. Dan saya harus sampaikan juga, Ray lagi-lagi dia salah data itu soal itu gitu. Karena Gerindra secara jelas melalui Muzani dan lain sebagainya, termasuk Partai Golkar, bahwa memang itu clear soal pemakzulan. Berarti apa yang disampaikan oleh Ray terkait bahwa Pak Prabowo diam saja terkait beberapa isu, kan luntur sudah, kan gitu ya. Termasuk soal WUS ini gitu. Dan menurut saya sudah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai bestinya Pak Jokowi itu sudah betul. Dan tidak juga kita misalnya kau punya kawan, misalnya kawan kau punya masalah terus ditanya bagaimana, nggak ada masalah itu buat aku, baik-baik saja. Jadi kau diam-diam aja kan gitu loh. Oh ya sudah, kau ada apa-apa kau sampaikan ke aku. Oke kan gitu loh. Jadi maksud saya kalau analoginya disampaikan Ray tadi komunikasi antar kawan begitu, kan bisa juga komunikasinya begitu gitu loh. Tidak juga komunikasinya misalnya mentang-mentang dia kawan sebagai presiden terus dia sampaikan tidak boleh ada pemakzulan, tidak boleh ada ini, tidak boleh nggak gitu juga. Nah itu nggak bijak juga Ray kan gitu. Nggak bijak juga. Begini, Pak Prabowo tenang aja lah, masih ada Semar. bukan. Bahwa itu bukan persoalan itu. Maksud saya kan. Menurut saya karena itu Pak Jokowi merasa memang bukan persoalan, cuma disoal-soalkan saja gitu. Levelnya elit lah ya. High level. Iyalah kan. Taruh tiba-tiba ya Pak Prabowo, saya udah banyak kok yang bantu siapa? Ada Semar, ada Projo, ada ini dan sebagainya gitu. Maksud saya nggak level politik gitu loh. Ray Rangkuti ini menurut saya seperti punya misi khusus untuk membuat retak hubungan Jokowi dan Prabowo. Dan misi ini sama dengan elit PDI Perjuangan yang juga ingin Prabowo Jokowi retak. Dan narasi yang dipakai itu-itu saja alias basi. Soal Gibran jadi cawapres kembali dipersoalkan. Isu pemakzulan Gibran digoreng-goreng. Keakraban Jokowi dan Prabowo dipersoalkan. Jadi saya setuju dengan Mardiansah Semar, Ketua Rampai Nusantara.
Ray Rangkuti ini picik. Dia tidak mau menerima fakta yang sudah menegaskan bahwa yang meminta Gibran jadi cawapres adalah Prabowo, bukan karena desakan Jokowi. Jokowi dan Prabowo pun tetap akrab dan tidak terpisahkan hingga saat ini. Dan pemaksulan Gibran itu hanya mimpi dan mainan orang sakit hati kala Pilpres. Tapi isu-isu ini terus dimainkan pembenci Jokowi, salah satunya Ray Rangkuti ini. Kedua, Ray Rangkuti tidak terima Jokowi disebut Presiden ke-7. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut Presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Ya, iya, makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa Presiden ke-7? Kalau ditanya siapa yang bermain di sini, ya saya seringkali menyampaikan ada 3. Ya, orang-orang yang tidak atau kecewa dengan Pilpres 2024 hasilnya seperti itu. Yang kedua, ada punya kepentingan di 2029. Yang ketiga, ada punya kepentingan 2029. Ya pasti, karena ini kan saling berkelindan keduanya. Yang ketiga, yang kemudian kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi 2 periode. Dan saya di sini tidak sepakat sama Bang Rey, gitu. Kalau misalkan kita, kenapa harus memanggil dia Presiden ke-7 atau Presiden ke-1, Presiden ke-2? Buat saya itu penting. Konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita, sekecil apapun itu. Ya karena kalau nggak seperti itu, bangsa ini nggak akan pernah besar. Itu kan sama dengan mengatakan kalau saya sebut mantan presiden. Mantan presiden nggak masalah, jadi tapi jangan permasalahkan orang menyebut presiden ke-7. Enggak, saya bertanya kenapa sih kita menyebut Presiden ke-7, itu kan pilihan. Mengapa kita tidak menyebut mantan presiden? Tapi pilihan kita harus lebih berkualitas, Bang. Kita harus menghargai seluruh presiden-presiden kita. Berkualitas itu yang saya persoalkan. Bahwa seolah-olah kalau kita mengatakan Presiden ke-7 lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan, presiden pertama pun saya sebut presiden ke-1, presiden kedua, presiden ketiga. Iya. Cara kita berbangsa harus berkualitas. Republik Indonesia seolah-olah lebih berkualitas dari kalimat mantan presiden. Ya kurang pas, ini bernegara berbangsa. Harus kita hormati jasa-jasa para presiden seperti itu. Itulah pertanyaannya. Persis. Kalau saya sebut mantan presiden, apakah dengan sendirinya merendahkan yang bersangkutan? Tidak, mantan tapi konotasinya mantan itu lebih cenderung peyoratif, Bang, negatif. Apakah itu semua? Kalau begitu, presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kalau kecenderungannya itu tidak berkualitas. Oh, bukan, mantan itu konotasinya peyoratif, Bang, negatif. Kurang baik dari mana? Mantan tuh bagus. Kadang-kadang kita bisa balik ke mantan kok. Oh, enggak. Enggak, kalau saya ingin kita dalam konstruksi berbangsa bernegara, kita menghormati. Saya balik lagi. Bung Ade adalah bekas presiden. Mahasiswa alumni ke-70 dari sekolahnya. Jadi kita nggak bisa sebut Bung Ade adalah mantan sekolah anu. Sebab itu seolah-olah merendahkan Bung Ade. Kita ngomong berbangsa bernegara, Bang, bukan ngomong personal lagi. Ini institusi. Cara kita berbangsa bernegara itu harus naik kelas terus seperti itu. Untuk presiden, wakil presiden, untuk menteri juga harus seperti itu, Bang. Supaya tertib demokrasi kita jalan. Itu aja. Ini salah satu video yang menggambarkan betapa bencinya Ray Rangkuti ke Jokowi. Untuk disebut sebagai presiden ke-7 saja dipersoalkan. Tapi selama ini Megawati sering menyebut dirinya presiden ke-5. Kapan dipersoalkan Ray Rangkuti? Jadi bagi Ray Rangkuti, gaya rambut Jokowi saja salah. Ray Rangkuti ini jadi mirip Dr. Tifa. Hingga sakit Jokowi saja dijadikan bahan serangan. Artinya hal-hal yang bukan substansial mereka jadikan bahan karena rasa sakit hati yang begitu dalam. Tapi untung masih ada orang-orang berpikiran sehat seperti pengamat politik Agung Baskoro ini. Ketiga, Ray Rangkuti di Skakmat Irma Suryani Caniago. Irma Suryani Caniago, dan bergabung pula bersama kami Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Ibu, surat dari Purnawirawan ini kan udah keluar, disampaikan itu sejak bulan lalu, di bulan Mei, ditujukan gak cuma ke DPR, tapi juga ke MPR. Sejauh ini, Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, Parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga. Nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan. Nggak juga begitu.
kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga kalau ada yang bilang, sorry saya potong, Bu. Sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan, Bu. Sebentar. Undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Ini juga bahaya untuk DPR. Bung Rey, selain DPR juga kita tunggu sikapnya, Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam, mau terbuka, itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran, ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya 2 ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa nih? Jadi tidak tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta-merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta-merta. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Ya gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju.
gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju gitu lah kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke, Bu Irma, menurut Anda presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu. Karena itu bukan haknya presiden, haknya DPR, MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal presiden Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi, gitu loh. Ya, jadi sekarang ini bolanya bukan di presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa, karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya, karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Seperti yang saya katakan di awal, Ray Rangkuti ini selalu berpihak kepada kelompok yang menyerang Jokowi dan Gibran. Seperti juga kelompok Forum Purnawirawan yang mendesak Gibran dimaksulkan. Ray Rangkuti pun memframing Prabowo setuju dengan pemaksulan Gibran. Ini kan lucu. Karena pertama, Prabowo sendiri yang meminta Gibran jadi wapresnya. Kedua, Prabowo tahu kelompok Forum Purnawirawan itu adalah bukan pendukungnya di Pilpres lalu. Jadi betul yang disampaikan Irma Suryani Caniago. Tujuan akhirnya adalah memaksulkan Prabowo Gibran. Keempat, Ray Rangkuti di Skakmat Ferdinand Manik. Bang Freddy? Ya, jadi Bang, orang udah nuduh-nuduh nih. Ijazahmu palsu, disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih. Kalau kau nggak mau bilang palsu, tunjukkan lu ijazahmu lah. Kalau kau benar, enak banget Bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu. Pejabat negara mana Bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang. Ini juga bukti Ray Rangkuti mendukung gerakan Roy Suryo CS yang memfitnah ijazah palsu. Pokoknya di mana ada isu Jokowi diserang, pasti akan didukung Ray Rangkuti. Jadi Ray Rangkuti ini pengamat yang tidak netral, karena didasarkan pada sentimen pribadi. Dia benci dan punya agenda khusus untuk menyerang Jokowi dan keluarganya. Kelima, Ray Rangkuti di Skakmat Kanjeng Norman. Mungkin yang paling banyak menikmati tadi kalau disebut keuntungan dari isu ini adalah Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Meskipun belum tentu beliau yang menskenario gitu. Bisa jadi efek dari ini semua ya beliau menikmatinya gitu. Makanya ya biarkan aja gitu. Bang Norman, ini pengalihan isu sebenarnya. Jadi percuma nih relawan rame-rame. Bukan dulu, beda. Enggak, bisa jadi. Bukan berarti pengalihan isu. Isu ini kan datang sendiri, kan kira-kira gitu. Tapi dibiarkan karena menguntungkan secara politik bagi yang orang yang sedang berkuasa. Kalau menguntunginnya kenapa kita ikut cawe-cawe, biarin aja gitu. Semakin panjang kan semakin bagus kan kira-kira gitu loh. Tapi bukan berarti itu sengaja dibuat untuk jadi pengalihan isu. Kita tangkap. Bang Norman komentar tentang ini. Jadi bisa benar bisa tidak. Pasti begitu. Iya kan? Benarnya yang namanya Gibran kan mau dimakzulkan. Pak Prabowo itu kan ke luar negeri, dipegang Gibran, Indonesia aman, nggak ada masalah. Ya, ini kalau pemikiran Anda ya, makanya isunya remeh-temeh ini diangkat terus, biar pengacara tampil terus. Roy, kalau dia dipanggil polisi setengah hati, tapi kalau dipanggil media cepet banget itu. Siapa?
Itu kelompoknya Roy ini. Itu yang terjadi. Cepat kalau dipanggil media. Tampil. Kenapa? Karena lawan dia itu adalah mantan presiden. Makanya saya bilang kalau lo mau cepat tenar, cepat terkenal itu lawan tuh pemerintah. Bang Ray juga cepat terkenal itu. Lawan tuh pemerintah, lawan itu presiden. Cepat tuh naik itu. Podcastnya juga naik itu. Tapi nggak dapat komisaris. Jadi ada benernya. Ya, Pak Prabowo aman di luar negeri, nggak ada gonjang-ganjing di Indonesia. Ya kan? Kenapa? Karena Gibran dipercaya. Itu dari saya. Di sini kelihatan niat Ray Rangkuti untuk membuat retak hubungan Prabowo Gibran. Menurutnya yang paling menikmati isu pemaksulan Gibran adalah Prabowo. Tapi kembali ini framing Ray Rangkuti. Karena pada faktanya Prabowo Gibran tetap harmonis. Dan betul yang disampaikan Kanjeng Norman. Prabowo sangat percaya kepada Gibran. Sehingga ketika tugas ke luar negeri, Gibran yang mengemban tugas-tugas presiden dan berjalan aman dan lancar. Jadi di sini sudah menjawab juga orang yang sirik dengan Gibran yang menyebut tidak punya kemampuan memimpin. Buktinya sudah berkali-kali Gibran menjalankan tugas presiden ketika Prabowo tugas luar. Dan berjalan aman dan lancar. Keenam, Ray Rangkuti di skakmat Muhammad Kodari. Bang Ciko, selamat datang. Kami maafkan Anda terlambat. Nah itu jelas terlambat. Iya. Oke. Nah ini dia poinnya. Pas Bang Ciko datang. Nah itu biar denger juga. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami itu Pak Jokowi maksudnya ya. Ini kan bahasa ini ya. Mohon maaf ya, jelaskan ya agar lebih detail ya. Pak Jokowi dan ya Kiai Ma'ruf. Kami tidak mungkin dapat. Apa Kodari juga masuk di dalam? Saya nggak tahu. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalam. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu karena Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing, gitu. Tapi intinya beliau dalam menjalankan tugas menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Misalnya nih ya, target ekonomi 7% tidak tercapai, tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga, ya bahwasanya kemudian ada yang namanya pandemi COVID, kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. Ada 1-3 poin ya? Bang Kodari ada 1-3 poin. Udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Ya sekarang masalahnya di mana Bang? Itu dia minta. Itu Bang Ray langsung mintanya permintaan. Bang Panel silakan. Tuh. Kan dari tadi udah saya bilang. Sebagai pengkritik kurang kreatif. Masa nanya salahnya apa supaya saya kritik gitu gini, Mas Gibran maju calon wakil presiden. Ya. Saya senang. Nah, bahwasanya Bang Ray tidak senang, itu kan masalah Bang Ray. Dan pada titik itu... Bukan soal tidak senang. Oh ya, gimana? Kalau nggak senang apa berarti? Itu menurut saya melanggar etika demokrasi. Jadi ini bukan persoalan melanggar. Kalau sudah melanggar, itu bukan persoalan menurut saya tidak melanggar aturan demokrasi. Kenapa? Sudah melalui proses yang sudah berjalan dan dipilih oleh rakyat. Bang Ray nggak boleh lupa bahwa ini dipilih oleh rakyat. Kalau menurut Bung Kodari itu tidak salah, lalu kenapa minta maaf? Duh, iya kan kembali. Kan kalimatnya tadi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini bukan soal menyenangkan. Kalau bicara survei Bang ya, apakah 80% puas kepada Pak Jokowi, 20% tidak puas. Bang Ray masuk yang 20% itu. Apakah tindakan Anda, apakah tindakan Anda itu bersalah? Bang Kodari, Bang Kodari, Bang Ray Rangkuti, Bang Refli Harun masuk yang 20% itu berarti, yang dimaksud Bang Kodari tadi. Ini terkait Jokowi meminta maaf dalam sambutannya ketika akhir masa jabatan periode kedua. Permintaan maaf Jokowi ini pun langsung di framing negatif Ray Rangkuti CS. Nah di sini Muhammad Kodari seperti menampar keras Ray Rangkuti. Karena permintaan maaf saja harus dipersoalkan. Ujungnya kembali ke Gibran saat jadi cawapres. Ray Rangkuti ini memang kelihatan seperti sakit hati Prabowo Gibran jadi presiden dan bukan Ganjar Mahfud. Ketujuh, Ray Rangkuti tidak sadar ungkap perannya menyerang Jokowi.
Semuanya sama standarnya, cuma dipilah-pilah ya. Yang 1, 2 ini politisasi, yang ini enggak. Kan ini kan enggak make sense gitu. Blok Medan kemana? OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik kemana? Laporkan. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Anda lapor. Coba cek tadi ada selalu berapa kali kita melaporkan terkait kasus kita itu siapa? Adanya penggunaan Anda bukan. kekayaan yang saya enggak ini ya. Akibat pelaporan itu kawan saya namanya Ubaidillah Badrun akhirnya kemudian tidak lagi menempati posisinya. Di sini kelihatan bahwa Ray Rangkuti ini memang selain pengamat politik, dia aktif melakukan gerakan menyerang Jokowi. Seperti melaporkan Jokowi ke KPK terkait OCCRP. Padahal terbukti itu hanya polling dan tanpa bukti. Ray Rangkuti itu juga berteman dengan Ubaidillah Badrun yang juga sama-sama melaporkan Jokowi, tapi anehnya melaporkan berdasarkan asumsi tanpa bukti. Jadi betul apa yang dikatakan politisi Gerindra Hendarsa Marantoko ini. Ray Rangkuti ini hanya omong-omong tanpa bukti. Kedelapan, Ray Rangkuti dipermalukan pengacara Jokowi. Persoalan saya sebetulnya ya, apa kesulitan Pak Jokowi untuk mengungkapnya kepada publik? Gitu. Apa harus melalui pengadilan kan? Oke lah kalau melalui pengadilan. Kalau melalui pengadilan, mestinya yang dilaporkan tuh bukan orang yang bertanya ini. Pak Jokowi meminta pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli. Clear gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan, nanti ditunjukin juga mereka nggak akan percaya. Misalnya kan begitu ya. Nah oleh karena itu putusan hukumlah yang bisa membuktikan ini. Kalau itu caranya, menurut saya, Pak Jokowi langsung minta saja ke pengadilan. Melalui dulu kan ada gugatan soal keaslian Pak Jokowi itu ya. Yang Egy Sujana kan? TPUA. Sayangnya itu nggak lanjut. Itu mekanisme yang menurut saya kalau mau didorong, di situ mekanisme untuk membuktikan apa benar ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak gitu. Tanpa adu keributan yang seperti sekarang, adu mengadu, polisi mempolisikan gitu. Nah, kalau itu lanjut, clear sudah, nggak ada persoalan. Kalau misalnya Pak Jokowi kesulitan ya untuk mengungkapkannya karena beliau menganggap diungkapkan juga mereka belum tentu percaya misalnya begitu. Oke, lalu pengadilan. Doronglah misalnya pengadilan di mana gitu. Kalau pengadilan TPUA itu misalnya gagal, Pak Jokowi sendiri yang bisa saja ke pengadilan kan. Tolong dibuktikan bahwa ijazah saya asli. Dan sebagainya. Baik, akan mendorong ke sana mungkin? Ya. Dari tim relawan? Justru ini sudah dilakukan, makanya dilakukan laporan polisi. Tadi Bang Rifai sudah menjelaskan, Bang Rey, inilah proses hukum. Selain pembelajaran kepada publik, tadi Bung Rifai udah menjelaskan. Ini orang-orang, jadi akar masalahnya bukan bertanya Bang, tapi menuduh. Ya ijazah, ya dokumen yang entah didapat dari mana, dioprek, ditampilkan ke publik, kemudian dengan narasi itu dikatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itu terus Bang dimainkan. Tadi udah dibilang, diperingatkan. UGM loh Bang, sudah menyatakan asli. KPU juga mengatakan begitu, Bareskrim juga mengatakan begitu. Ya, maka tadi Abang bilang, ya mekanismenya memang di Bareskrim itu seperti itu, berhenti. Makanya dilaporkan, ya sabar, ini ada mekanisme hukum, proses hukum. Nanti ini akan terjawab, Bang. Pasti Bang, ijazah itu ditunjukkan di pengadilan karena laporannya kan fitnah, pencemaran nama baik. Ya, tentu itu bisa terbukti kalau itulah Bung Damanik kan ujung dari persoalan ini, pada ujungnya Pak Jokowi harus tetap memperlihatkan ijazah itu. Bang, ini ada dua Bang. Itu ujungnya tuh. Ada dua Bang. Kalau itu ujungnya, kenapa nggak diperlihatkan saja dari dahulu? Enggak Bang. Bang, ini ada dua Bang. Gitu. Hukum dan politik. Iya. Hukumnya jelas, mekanismenya melalui pengadilan nanti. Itu jelas Bang. Betul. Akan selesai walaupun itu tidak bisa menjawab kepuasan teman-teman ini. Itu putusan hukum. Yang saya mau katakan soal politik, begini, Bang. Yang saya mau katakan Bung Damanik, pada akhirnya ijazah itu akan diperlihatkan. Itulah yang mau saya bilang. Itu urusan politik. Kalau ada akhirnya ijazah itu yang diperlihatkan, kenapa sih Pak Jokowi sejak dari awal tidak melakukan upaya yang bisa membuktikan bahwa ijazah itu asli? Begini itu urusan politik, Bang. Politik salah ini satunya adalah Pak Jokowi datang sendiri. Ya kan? Itu nggak ada mekanismenya, Bang. Nggak ada ahli hukum. Nggak ada mekanismenya. Oke, baik. Bang Rifai dulu. Ya,
Bang Rifai, bentar Bang Dorman. Jadi ini mau saya luruskan sedikit karena saya yang hadir di gelar perkara khusus ya, yang hasilnya kita masih menunggu ya pernyataan dari polisi. Ada Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam DPR Komisi 3. Betul, rekan-rekan TPU menanyakan bisa nggak ditunjukkan. Waktu itu saya bertanya 2 kali. Kalau saya tunjukkan dalam kesempatan ini, apa ada yang memastikan perkara ini berhenti? Tidak menjawab. 2 kali lagi saya tanya, ada yang berani menyatakan berhenti? Saya tunjukkan sekarang. Ini masalah politik, Bang. Semakin membuktikan ini bukan masyarakat biasa yang ingin melihat ijazah presiden, karena dia permainan politik di belakangnya. Publik harus dikasih pencerahan. Kedua, saya mau komentari sedikit soal upaya hukum ya. Menurut saya di negara hukum ya memang upaya hukum yang harus dilakukan, mau apa lagi ya. Dibawa ke jalur politik kan nggak, malah semakin gaduh ya. Kita juga harus menjaga pembangunan yang sedang berjalan. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang pertama kali. Pak SBY pun pernah menggunakan hak hukumnya pada saat beliau difitnah. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bahkan beliau tuh setelah tanda tangan kuasa hukum saya masih sempat bicara gini, Mas Rifai, masih mungkin nggak ini saya cabut di tengah jalan kalau mereka minta maaf? Saya jawab, karena ini sebagian besar delik aduan, maka dengan mudah tinggal Bapak cabut. Kalaupun ada undang-undang ITE yang sifatnya delik umum, sekarang ada restoratif justice. Jadi itu mudah saja. Artinya jika ada pihak-pihak yang menuntut ini meminta maaf, Pak Jokowi akan stop tarik laporan? Sempat disampaikan waktu itu. Oke, apakah kalau tanda tangan ya. Jadi artinya yang dibilang beliau menikmati ini kok saya kayaknya enggak. Nah, jadi menurut saya mau meluruskan upaya hukum menurut saya itu paling tepat. Kedua tadi Bang Ray bilang, kenapa enggak beliau sendiri ke pengadilan? Memang izin enggak ada forumnya. Kalau ada itu mungkin juga Pak SBY melakukan gugatan itu ya. Bahkan dengan gugatan-gugatan yang muncul ini dan langsung ditepis oleh pengadilan, kita sudah lihat bagaimana juga sikap judisial, lembaga judisial ya. Artinya tidak semua orang bisa seenaknya minta ijazah. Itu ada satu kaidah di Mahkamah Agung dan menjadi sikap dari Jakarta Pusat sampai juga dengan di PN Surakarta ya. Karena kembali lagi sebenarnya kan ini soal Pak Jokowi sudah selesai. Yang paling harus bertanggung jawab itu adalah KPU waktu itu. Nah, KPU juga sudah mendeklar oke ya. Lalu Pak Jokowi juga sudah selesai secara jabatan. Beliau sudah orang biasa, jadi tidak mudah juga. Sekarang mau dibawa ke pengadilan tun, pasti pengadilan tun juga akan nolak. Beliau orang biasa, masuk ke PN biasa kemarin, begitu. Maka memang kemarin kita menimbang-nimbang mana yang paling bagus, paling tepat, yaitu pidana. Kita melaporkan balik dengan pasal fitnah. Disitulah dia akan membuktikan apakah Pak Jokowi itu berbohong atau tidak. Ini sebenarnya salah satu video yang telak mempermalukan Ray Rangkuti. Kelihatan jelas bahwa dia ini memang hanya pemuji Jokowi. Mengaku seorang pengamat politik, tapi dengan mudah percaya kepada narasi Roy Suryo CS. Penjelasan dari pengacara Jokowi ini sangat terang dan jelas, dan menunjukkan kualitas seorang Ray Rangkuti ini tidak seberapa. Karena hanya orang dungu yang percaya kepada Roy Suryo CS. Kesembilan, Andre Rosiade bongkar Ray Rangkuti pro Ganjar. Bang Ray, saya harus agak tegas sekarang. Karena Ray Rangkuti itu memaksakan kehendaknya untuk ngatur-ngatur koalisi Indonesia Maju. Sebentar. Kita bertanya, apa kesulitan Pak Prabowo? Kita kasih Bang Ray kesempatan untuk menjawab karena kita sudah tahu. Gibran udah berulang kali mengatakan bahwa saya udah berulang kali dipinang oleh Pak Prabowo. Kan sekarang sudah jelas aturannya sudah ada. Jalannya sudah dibuka. Boleh dijawab sebentar. Mengatur KPU dan mengatur Kim ini. Sebentar. Jadi nggak apa-apa. Saya memahami Bang Ray karena memang setahun terakhir ini saya melihat memang agak pro Mas Ganjar. Jadi saya paham itu. Sehingga seakan-akan memojokkan kita, memaksakan kehendaknya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini mekanisme kami. Ya, partai-partai koalisi sudah sepakat dengan mekanisme yang kita sepakati bersama bahwa akan ada musyawarah untuk mufakat dan kita sepakat nunggu Bang Zul. Beliau berencana pulang Jumat siang atau sore. Nanti kita lihat apakah bisa Jumat malam rapat atau Sabtu. Tapi yang jelas kita sudah punya rencana. Rencana awal yang sudah disepakati oleh para sekjen itu rencananya timetable-nya dari tanggal 21 sampai 23. Mulai kita deklarasi sampai mendaftar. Rencana seperti itu meskipun ada waktu 2 hari. Dan tinggal ngapain harus Bang Ray repot-repot gitu. Nah, siapa cawapres yang akan diputuskan, saya terus terang tidak tahu. Tunggulah hasil forum musyawarah mufakat ketua umum. Nah, kalau Ray Rangkuti punya ide lain, ya monggo silakan, nggak usah memaksakan diri. Saya paham Bang Ray membangun narasi karena setahun terakhir ini Bang Ray kan kita lihat amat yang pro Ganjar gitu loh. Sebentar. Lalu bagaimana respon Ray Rangkuti memang suka memaksakan pendapatnya.
Seolah-olah dia yang paling hebat. Yang menarik, politisi senior Gerindra Andre Rosiade menyebut Ray Rangkuti ini pro Ganjar. Dan itu terlihat dari rekam jejaknya dalam berkomentar. Ke-10 Ray Rangkuti di skakmat Ade Armando. Setuju, orang-orang seperti Ray, orang-orang seperti ya majalah Tempo, gengnya PDIP gitu ya. Itu bukan soal cemburu. Terus? Mereka benci sama Jokowi. Benci dan tidak ingin. Tidak ingin. Jadi siapapun yang dekat Jokowi ada di pemerintah. Jangan dibiarkan bahwa Jokowi masih berada di pemerintahan. Nah, untuk itu mereka harus bangun narasi. Bahwa orang ini adalah ancaman buat Pak Prabowo. Ya. Termasuk di dalamnya orang-orang dia. Yang disebut orang-orang dia adalah yang tadi Anda bilang. Hasan Nasbi jadi orang dia. Kapolri jadi orang dia. Kalau Gibran iyalah anaknya Pak Jokowi lah ya. Menteri-menteri yang datang bersilaturahmi ke Solo, bayangin loh. Itu jadi orangnya Jokowi. Orangnya Jokowi. Saya setuju dengan Ade Armando. Ray Rangkuti ini memang benci dengan Jokowi, sehingga sering membangun narasi untuk membuat retak hubungan Prabowo dan Jokowi. Ke-11, Ray Rangkuti framing Jokowi utak-atik Mahkamah Konstitusi. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa itu yang dilakukan Pak Jokowi? Mendorong, atau kalaupun dia nggak mau disebut mendorong, membiarkan anaknya jadi calon wakil presiden. Dengan salah satunya kontroversi soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Mengutak-utak aturan. Dan dibiarkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi cara memandangnya kan udah dibolehkan undang-undang. Padahal undang-undangnya dikutak-atik. Itu satu. Mestinya cara berpikirnya, baik nggak sih bang di bangsa ini anak saya maju? Kan itu cara berpikirnya. Cukuplah saya 10 tahun, kalaupun nanti ya beri kesempatan kepada yang lain. Nggak usah serakah ya? Nggak usah serakah. Ini sebenarnya persoalan basi, tapi terus diulang-ulang Ray Rangkuti CS. Faktanya putusan MK itu sah dan berlaku untuk semua, bukan hanya untuk Gibran. Bukan Gibran pula yang meminta putusan itu diubah. Faktanya juga putusan PT UN sudah memulihkan nama baik Anwar Usman, malah Jimli Asidiki yang dinilai melanggar kode etik. Karena di putusan itu tidak menyebut nama Gibran, pemohonnya juga bukan Gibran. Gibran hanya mendapatkan untung dari putusan itu. Terbukti di Pilpres 2029 nanti akan banyak anak muda bisa berkesempatan menjadi capres dan cawapres. Tapi Ray Rangkuti ini membangun framing seolah-olah itu kejahatan luar biasa dari Jokowi. Padahal yang memilih Prabowo Gibran itu rakyat Indonesia. Suara Jokowi hanya bernilai 1 sama seperti Ray Rangkuti. Lihat saja AHY, pernah calon gubernur Jakarta, tapi kalah karena tidak dikehendaki rakyat walaupun anaknya presiden. 12 Ray Rangkuti bela PDI Perjuangan dan serang Jokowi. Anda bisa bayangkan, PDI melayani dia begitu baik. Lalu dia pergi tanpa pamit. Dan bukan saja pergi tanpa pamit, tetapi juga punya keinginan untuk menenggelamkan perahu yang selama ini ia tumpangi gitu. Anda bisa bayangkan perasaannya orang PDI Perjuangan. Nah, orang lihat itu. Kalau orang yang membesarkannya saja ia tinggalkan dengan cerita yang kayak begitu, emang siapa kita kalau berteman sama dia gitu loh kira-kira tuh. Narasi Ray Rangkuti ini sama persis seperti elit PDI Perjuangan. Seolah-olah yang salah adalah Jokowi, tapi tidak melihat dari sisi Jokowi yang dihina dan direndahkan Megawati. Ray Rangkuti yang tidak membayangkan perasaan Jokowi. Padahal Jokowi memberikan sumbangsi besar untuk PDI Perjuangan, menghantarkan PDI Perjuangan menjadi partai penguasa selama 10 tahun. Dan baru Jokowi, kader PDI Perjuangan yang mampu menjadi presiden di pemilu langsung selama 2 periode. Megawati saja hanya 2 tahun, itu pun karena Gus Dur dilengsarkan. Megawati 2 kali ikut pemilu juga, selalu kalah dengan SBY. 13 Ray Rangkuti sebut Megawati masa depan dan Jokowi masa lalu. Lalu mengapa Pak Prabowo membuat keputusan yang bisa dikatakan atau bisa dibaca oleh sejumlah analis politik akan membuat hubungannya renggang dengan Pak Jokowi? Karena kalau berhitung secara politik lebih menguntungkan berhubungan dengan Ibu Mega ketimbang dengan Pak Jokowi. Kan kelemahan politik Pak Jokowi itu tidak terinstitusionalisasi kan. Siapa yang bisa diandalkan oleh Pak Prabowo kalau terjadi Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa secara politik dengan Pak Prabowo. Tapi Ibu bisa mengatakan 21% suara saya di DPR. Dan kepala daerah di banyak tempat di seluruh Indonesia. Jadi itu yang seringkali saya menyebut kerjasama Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu
untuk masa depan, tapi berkawan dengan Pak Jokowi itu untuk masa lalu. Oke, menarik. Ini salah satu bukti, Ray Rangkuti ini memang terafiliasi pendukung Megawati dan PD Perjuangan. Dia lebih membela Megawati dibanding Jokowi. Ray Rangkuti memframing hubungan Prabowo dan Megawati adalah masa depan, sedangkan hubungan Prabowo-Jokowi adalah masa lalu. Tapi faktanya tidak, Prabowo dan Jokowi tetap solid hingga saat ini. Tapi itulah, Ray Rangkuti ini termasuk orang yang bertugas untuk terus memframing agar hubungan Prabowo dan Jokowi retak. Dan itu sejalan dengan agenda politik PD Perjuangan, yang juga tidak ingin Prabowo dan Jokowi harmonis. Tapi sayangnya hingga saat ini, upaya Ray Rangkuti CS ini sia-sia. 14, Ray Rangkuti dipermalukan Pangeran Mangkubumi, Sekjen Gibranku. Mas Gibran ini, saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu bang, abang saya nggak pernah menyela abang yang kosong. Saya menduga kalau udah masuk enggak bang, abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu bang, malu abang udah tua. Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang abang dinastik merasa gitu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan. Bang, begini bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Generasi oleh karena itulah anak-anak muda harus terus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara. Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda mau hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh bang. Cuman gini bang, apakah mungkin saya mau tanya, bukan nyela, saya mau tanya. Memotong pembicaraan abang sedari tadi. Saya menghargai abang, sangat menghargai abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi, begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional dan program pemerintah. Contohnya, dengan ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional dan program nasional. Contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya berlanjut ke banyak DPR. Kan disebutkan misalnya. Apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam pernyataan saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan. Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik.
antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Oke, baik. Memang sebagai senior, Ray Rangkuti ini tidak beradab, suka memotong ketika orang sedang berbicara. Bahkan mengatakan kosong ketika orang sementara menjelaskan argumennya. Ray Rangkuti katanya pengamat politik senior, tapi etika berdialog saja tidak ada. Hanya suka menang sendiri dan mendiskreditkan orang lain. Saya setuju dengan Pangeran Mangkubumi. Harusnya Ray Rangkuti malu sudah tua, tapi tidak mengajarkan hal positif ke anak-anak muda. Itulah 14 bukti jejak digital yang memperlihatkan asli Ray Rangkuti. Dia lebih layak kita sebut sebagai pembenci Jokowi, bukan pengamat politik. Karena narasinya selalu tidak berimbang. Dia setiap kesempatan hanya menyerang Jokowi dan keluarganya. Dan orang-orang seperti Ray Rangkuti ini tidak sedikit. Mereka aktif menyebarkan framing jahat untuk menyerang Jokowi. Untuk itu, kepada teman-teman, tolong sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan kita. Karena orang-orang seperti Ray Rangkuti ini tidak pernah kendor menebarkan framing sesat. Jadi kita juga tidak boleh lelah. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.